Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Nah, sebelum mulai saya screenshot dulu untuk bukti absen saya. Ini partisipan baru 51 ya. Satu, 21 dan 1 dan 37, 8, 68. Oke. Ya, kita banyak. Oke. Saya screenshot dulu untuk bukti absen saya. Kita mulai. Kalau kemarin kita membahas simplex untuk maksimisasi, sekarang kita akan membahas simplex untuk minimisasi, ya, meminimalkan. Kemarin kan juga ada bertanya, bagaimana Pak kalau meminimalkan? Nah, sekarang ini jawabannya. Ini adalah metode simplex untuk minimisasi. Agar laptop saya tidak berat, ini akan saya dalam mode ini aja ya. Saya tidak dalam mode apa presentasi, jadi dalam mode edit. Jadi silakan Anda download dulu PowerPoint-nya juga, PowerPoint apa Anda bentuknya formatnya PDF ya, kalau salah ya. Ya, Anda download dulu itu sehingga Anda bisa ngikutin. Oke. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai variabel studi plus, semu, metode BM, contoh minimisasi. Lalu kasus-kasus khusus. Ini jujur aja untuk kasus-kasus khusus saya agak lupa ya, jadi mungkin nanti ini saya sepintas lalu saja gitu ya. Dan ini biasanya kalau yang diujikan itu adalah yang di metode BIM sama untuk minimisasi itu. Ya. Oke. Sekarang variabel studi plus atau semu. Jadi teknik riset operasi itu sebenarnya mudah, namun penik-peniknya banyak. Ya, mudah namun penik-peniknya banyak, sehingga kalau saya pribadi sekarang sudah agak sulit mengingat gitu. Ya, jadi itu. Tapi sebenarnya mudah karena itu hanya penjumlahan, perkalian juga ada, perkalian sederhana, penjumlahan, gitu, pengurangan, itu aja udah. Karena ini kan aplikasi manajemen. Kemarin di awal-awal perkuliahan mungkin sudah disinggung di kelas kecil bahwa lahirnya teknik riset operasi itu adalah dari perang ya, manajemen untuk perang. Oke, sekarang kita lanjutkan ini variabel studi plus atau semu. Kalau ada, ini adalah fungsi maksimisasi ya. Maksimisasi misalkan ada persoalan terdapat kebersamaan lebih besar. Ya, ini lebih besar ya, lebih besar begini. Ini. Kalau biasanya kan lebih kecil ya, ininya kendalanya itu lebih kecil. Lebih kecil sama dengan. Sekarang ini kita menemukan kendala lebih besar sama dengan.
Nah, ini tetap kita upayakan dalam bentuk baku dulu. Lalu untuk yang kendala ini lebih besar, kita buat sama dengan, kalau dia lebih besar, sebelah kiri lebih besar daripada kanan, maka supaya sama, maka sebelah kiri itu harus kita kurangi, kan logikanya begitu kan kalau timbangan. Jadi kalau Anda menimbang, yang kiri itu lebih besar atau lebih berat, maka yang kiri itu harus Anda ambil supaya sama dengan kanan, kan begitu. Nah, ini dikurangi dengan variabel surplus. Gitu. Logikanya begitu ya. Dikurangi dengan variabel surplus. Oke. Jadi seperti timbangan, supaya sebelah kiri itu apa istilahnya lebih kecil, maka harus kita kurangi. Pada solusi awal semua keputusan 0, maka Z0 S1 ini nilai 1 dan S2 melanggar batasan non negatif. Nah, S surplus variabel kalau kemarin slack ya yang di itu. Slack itu kan lebih kecil boleh ditambahkan. Jadi kan slack itu tambahkan dengan satu nilai positif. Karena yang kanan itu berat, lebih besar, maka saya tambahkan yang kiri supaya sama kan begitu. Ya kan? Saya tambahkan kiri supaya sama. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau kali ini karena yang akan kita selesaikan ini lebih kecil, maka ini lebih besar, maka ini harus saya kurangi dengan surplus. Oke. Nah, akhirnya terbentuk seperti ini. Tidak membentuk matriks identitas. Oke. Nah, solusinya untuk tidak membentuk matriks identitas itu kita tambahkan dengan variabel temu. Jadi tadi yang ini sudah ini ya, terus kita tambahkan lagi dengan A+1, A1 tambah A2. Artificial. Artificial itu variabel temu. Jadi satu variabel yang nilainya ini untuk katalis saja ya. Katalis. Jadi katalis itu istilahnya apa ya? Katalis itu sesuatu yang tidak mempengaruhi hasil tapi digunakan untuk membantu proses. Ya. Dalam kimia juga gitu, ada kimia itu katalis, misalnya katalis apa, pakai minyak apa, ada pakai minyak babi gitu. Sebenarnya katalis itu tidak tidak akan apa ya, tidak akan berkaitan sama output tapi membantu proses gitu. Ya. Jadi ini katalis. Nah, A1 A2 adalah variabel semu. Nilai semu ditambahkan ke kendala sama dengan alasan yang sama, yaitu agak seperti matriks identitas. Nah, akhirnya kita tambahkan, ya, kita tambahkan sehingga jadi ini. Jadi kita nggak lagi menggunakan variabel surplus, tidak lagi ini, tapi kita menggunakan nilai ini, ya. Kita lagi menggunakan nilai ini, tapi kita S1 S2-nya diambil alih oleh A1 A2, ya. Jadi seperti itu, diambil alih oleh A1 A2. Lalu berikutnya, perlakuan berikutnya, karena kita menambahkan artificial, maka kita wajib menambahkan A1 tambah A2, M A1. M itu adalah suatu koefisien yang nilainya sangat besar. Ya. Kita tambahkan M A1 tambah M A2. A1 A2 dapat berfungsi sebagai variabel basis, namun agar terbentuk matriks identitas. Variabel semu harus dihilangkan dari persamaan Z. Ya, variabel semu. Sehingga nilai variabel tersebut pada Z variabel jumlah menjadi 0. Untuk persamaan Z perlu dimodifikasi Z lama dikurangi M, ya kan? Dikurangi M kali ini variabel semu. Ya. Jadi ditambahkan minus ini. Dikurangi M kali ini. Oke. Ini kalau ini dikurangin, kalau ini tambahkan. Ya. Tadi ini selama oke nanti kita lihat lagi ya. Nah, sama aja. Ini kita tambahkan, ini kita kurangi. Nanti ada penjelasannya.
kapan mengurangkan, kapan menambahkan. Oke, dengan suatu nilai M. Nah, sekarang kita masukin ke sini. Ini A1, A2, ini nilainya M koefisiennya. Ini kan nilainya M. MA1, MA2. Z 12, 5. Apa min 12, 5, sorry. Min 12, 5, M, Z-nya 1, MM. Ya kan? Seperti ini. Terus ini Z-nya ini adalah M adalah bilangan positif yang sangat besar sehingga variabel memiliki koefisien terbesar paling minimum. Pada dari Z di atas X1 memiliki nilai negatif yaitu minus M, minus 6M. Oke, kita lihat yang di Z lama ini adalah ini, ya. Terus, nah ini kita operasikan Z baru, ya. Nah, Z baru itu kan ini, min 6M, min 12. Ya. Ini. M-nya itu karena besar kali 6, min 6 pasti akan ini yang paling kecil kan. Yang paling kecil ini sama ini lebih kecil ini. Ya. Oke. Jadi ini min 12 ya, min 12 ini dikurangi 4 dikurangi 2, dikurangi 6 kan. Jadi min 12 dikurangi 6M. Ini 4M, min 4M ya kan. Min 6M. Min 2M. Jadi min 12, min 4M, min 2M. Jadi min 12, min 6M. Terus ini adalah min 5, 2M, min 2M, min 3M. Min 5M. Terus min kali min plus ya kan. Min kali min plus 1 kali M, M. Ya kan M. Nah, seperti itu. Jadi ini harus ini tahu ya kalau yang ini adalah yang kemarin yang dari slide sebelumnya ya. Caranya seperti itu. Baris A1 M kali baris A1 ditambah M kali baris A2 M kali baris A2 ya kan. M kali baris A1 M kali baris A2. Nah, ini dari sini. Ini kan A1, A2 ini kita keluarkan kan. Ini mau kita keluarkan ya. Seperti ini. Oke. Oke. Lalu ya oke, itu sementara ini dulu ya. Ini Anda pahami dulu di sini. Seperti ini. Ini A1, A2 ini 00 ya. 00 min 40M. Terus A1-nya 42 min 1 010 min 20 ya kan. Terus 23 ya, 23 0 min 1 0 0 1 20. Oke. Ya. Jadi yang kita keluarkan ini yang mau kita keluarkan, yang mau kita masukkan gitu loh. Ya kan? Jadi ini dikalikan ini ya kan. Aturannya kemarin begitu kan? Mbak salah. Yang ini yang keluar, ini yang masuk kan? Ini yang masuk. Ya. Oke. Terima dulu nih. Ini satu sampel aja, satu penggalan. Sekarang metode Big M. Apa itu metode Big M? Variabel semu tidak boleh menjadi bagian dari solusi optimal. Fungsinya hanya sebagai katalisator. Tapi saya katakan tadi ya, variabel artifisial itu tidak boleh menjadi bagian dari solusi optimal. Jadi tidak boleh jawabannya itu nanti adalah variabel A. A sekian, A1 sekian, A2-nya sekian, gitu. Tidak boleh. Ya. Jadi jawabannya itu harus ada di sini. X1 sama X2. Ya dong. Ini kan hanya sebagai pembantu. Katalisator itu pembantu proses. Untuk membentuk matriks identitas agar proses ya kan, membantu proses simpleks dapat berjalan. Jadi variabel semu itu katalisator. Sebenarnya bukan hanya semu dan surplus ya malah.
pada solusi optimal nilai variabel semu harus 0. Nilai variabel semu pada harus 0 pada solusi optimal. Jadi pada saat jawaban, ketemu jawaban, nilai variabel semu itu harus 0. Artinya variabel semu itu akan hilang habis. Gitu. Ya. Oleh sebab itu, pada fungsi tujuan untuk variabel semu kita beri koefisien M yang merupakan bilangan positif yang sangat besar sekali untuk memaksa solusi optimal membuat variabel semu menjadi 0. Ya. Gitu. Untuk memaksa solusi optimal membuat nilai variabel semu menjadi 0. Jadi itu ya. Nanti membuktikannya seperti apa ya? Ada utak-atik sendiri. Ini bukan sebenarnya bukan bagian interest saya, tapi bisa aja sih kalau saya mau tahu utak-atik. Jadi alasannya kenapa diberi M besar di fungsi tujuan yang ini tadi, yang di atas tadi. Nah ini, ya ini supaya memaksa nanti ending-endingnya nilai A1, A2 ini adalah sama dengan 0. Karena dia adalah katalis. Ya. Jika nilai semu tidak 0, maka akhir iterasi semu tidak 0 pada akhir iterasi ini berarti masalah tidak memiliki solusi visible. Tidak ada solusi yang layak kalau variabel semunya tidak 0. Ya. Kalau normal, kalau bagus, ya berarti variabel semunya itu harus 0. Artinya dia ada solusi visible, solusi yang layak, gitu, yang masuk akal. Oke, kita akan. Next lagi. Misal kita memiliki variabel semu A1, pada problem maksimasi, kita menambahkan variabel semu ke fungsi tujuan dengan koefisien min M. Untuk problem minimisasi dengan koefisien M. Untuk problem minimisasi dengan koefisien M. Jadi kalau kita di kendalanya kita menambahkan variabel semu A1, kalau kasusnya maksimasi, kita kurangi M. Kalau kasusnya minimasi, kita tambahkan M. Gitu, MA1. Ya. Jadi kalau kasusnya dia maksimasi, gitu ya kan, ini kita tambahkan MA1. Tuh. Tapi kalau kasusnya kalau ini kasusnya minimasi tambahkan MA1, kalau kasusnya maksimasi kita kurangi dengan MA1. Jadi kebalikannya. Pada problem maksimasi akan sulit memaksimalkan Z jika A1 tidak 0. Karena pengurangan MA1 akan membuat Z menjadi lebih kecil. Dengan demikian problem minimisasi akan sulit meminimalkan Z jika A1 tidak 0. Karena penambahan MA1 akan membuat Z menjadi lebih besar. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada contoh, 2 contoh ya. Yang Anda perlu apalagi adalah perlakuannya aja. Nanti Anda sebaiknya Anda buat rangkuman ya, rangkuman sendiri catatan. Kalau kasus maksimasi, ini Anda tinggal 2 langkah saja. Ubah ke bentuk baku, ini. Fungsi tujuannya loh ya. Ubah ke bentuk baku ini, lalu tambahkan variabel semu. Oke. Ya. Kalau maksimasi, ini cara gampangnya. Kalau yang ini tadi kalau minimasi ditambahkan ini, kalau maksimasi tambahkan ini kan ya. Yang ini tambahkan, kalau yang ini ada dikurangkan gitu ya. Ini tadi ada yang seperti itu. Tapi ini belum dibahas secara eksplisit. Mending kita lihat ini aja nih. Ini udah bagus nih. Minimasi ya. Ini slide ini jujur aja agak apa ya? Anda harus memperhatikannya, harus serius ya. Kalau kita meleng sedikit pasti akan kehilangan jejak. Gitu. Maksudnya apa? Nah, ini minimasi. Kalau minimasi fungsi tujuan seperti ini kita ubah dulu menjadi maksimasi. Ya, jadi gitu. Kalau maksimasi ya sudah tinggal dilanjutkan bentuk baku dan tambahkan variabel semu. Oke, kalau maksimasi. Tapi kalau minimasi, ubah dulu ke maksimasi dengan cara dikalikan negatif. Di sebelah kiri kalikan negatif, sebelah kanan juga dikalikan negatif. Ya. Jadi Z sama dengan min 3x1 dikurangi 2x1.
lalu diubah ke bentuk baku. Kemarin udah ingat ya, bentuk baku berarti harus sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0 ini ya. Ini. Lalu ditambahkan variabel semu. Nah, ini. Oke, ditambahkan variabel semu. Ini kasus minimasi. Oke. Jadi ini variabel semuanya tetap plus ya begini ya. Ini plus, ini juga plus, tambahkan. Oke. Jadi ini penting ya. Oke. Mengubah bentuk umum linear programming ke bentuk baku. Fungsi kendala dengan persamaan. Nah, ini resume dengan kemarin. Kalau persamaannya lebih kecil, fungsi kendala loh ya. Fungsi kendala, maka tambahkan variabel slash. Oke. Kalau persamaannya lebih besar, kurangi dengan surplus, kemudian tambahkan semu. Oke. Bagaimana kalau persamaannya sama dengan tambahkan semu? Jadi kalau sama dengan tambahkan semu aja. Ya. Jadi seperti itu. Ini. Jadi kalau sama dengan tambahkan semu. Oke. Jadi kalau soalnya itu fungsi kendalanya sama dengan, tinggal tambahkan semu. Tapi kalau dia lebih besar di fungsi kendalanya, ini kurangi dengan surplus ya. Kurangi dengan surplus, lalu tambahkan dengan semu. Oke. Tapi kalau ini gampang, tinggal tambahkan aja dengan slash. Ya. Ini gampang. Ini mudah sih. Kita ingat aja mudah. Lebih kecil kita tambahkan slash. Tapi kalau lebih besar ada 2 kali perlakuan. Tambahkan surplus, kurangi surplus, lalu tambahkan semu. Kalau ini cukup tambahkan semu. Pada bentuk umum fungsi tujuan, tambahkan variabel semu dengan koefisien M. Jika tujuan meminimalkan, dan koefisien min M jika tujuan memaksimalkan. Ini nggak usah Anda ini ya. Ini sebenarnya nggak perlu lagi ini udah Anda pelajari dari sini. Ini kalau meminimalkan otomatis akan ditambahkan, ya kan? Kalau Anda ngikutin ini, maka otomatis yang ini ngikut ini akan benar gitu, benar dengan sendirinya. Paham ya? Yang ini. Ini kalau saya mendingan nggak usah ini. Kalau ini ngikutin untuk yang M, ikuti SOP slide 11. Oke, kalau saya tambahkan ini, ikuti SOP gitu ya, slide 11 ya, di atas. Nah, maka akan benar dengan sendirinya. Paham ya? Jadi seperti itu. Ini nomor yang bagian D ini akan membuat puyang aja nih, karena ini sudah dijelasin kan, dijelasin lagi gitu kan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi daripada yang di ini ya, daripada Anda puyang-puyang mikir ini, asalkan yang ini Anda ikutin SOP-nya, maka ini otomatis akan terbentuk dengan sendirinya. Ini karena minimasi ya, minimasi ini. Ini saya kasih warna apa ya, hijau saja minimasi, maka ini akan terbentuk dengan sendirinya. Ini ditambahkan dengan MA1 gitu kan, hijau gitu. Kalau ini maksimasi gitu ya, hijau, maka ini akan terbentuk dengan sendirinya ditambah dengan ini penambahan ya, maksimasi ini MA1.
sebenarnya kalau maksimasi ini biasanya ini kecil ya. Ini kecil. Oke, ini nggak masalah, ini udah benar nih. Udah benar ini tambahkan aja. Oke. Jadi kalau kita ikutin ini, pasti akan benar dengan sendirinya. Meminimalkan kerugian. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Ini kan di slide 11 di metode Big M ada yang judul memaksimasi sama minimasi. Itu maksudnya maksimasi atau minimasi apa ya, Pak? Karena kan kita bahas metode simplex min. Ini kalau yang untuk perihal yang meminimasi juga tujuannya, Pak. Maksudnya Jadi bahas gimana? Suaranya kurang jelas. Ini kemarin kan kita belajar simplex max ya, Pak ya, metode simplex yang max untuk kasus fungsi tujuan yang memaksimasi. Dan sekarang kan kita belajar kan simplex min yang fungsi tujuannya meminimasi gitu ya, Pak. Nah, saya bingungnya tuh di metode Big M ada maksimasi dan minimasi di simplex min gitu, Pak. Itu maksimasi dan minimasi apa gitu, Pak? Yang di mana? Ini nih yang ada di tabel Bapak ini maksimasi dan minimasi apa gitu, Pak? Tabel data yang slide berapa? Ini slide 11 benar, Pak. Ini slide 11 ini. Slide 11, Ya, itu kan di judulnya kan maksimasi, satu kotak itu loh, di atas. Yang ini kan? Ya, maksimasi dan minimasi. Maksudnya maksimasi dan minimasi itu maksimasi dan minimasi apa gitu, Pak? Apanya dimaksimasi? Kasusnya gitu maksudmu? Iya, gitu, Pak. Oke, gini, Mas. Gini. Oke ya. Ini balik lagi ke slide yang sebelumnya. Bentar. Bukannya slide yang kemarin, jadi gini. Ini saya stop dulu. Memang ini bukan salah. Susahnya apa? Belajar online begini, matematika ya begini nih. Gini Mas, teknik riset operasi itu adalah metode untuk mendapatkan nilai yang optimal, ya kan? Mata kuliah TRO atau proses TRO itu adalah optimal. Nah, optimal itu ada dua kasus, yaitu maksimasi, mencari yang maksimal, atau mencari yang minimum, tergantung kasusnya nanti di lapangan. Itu loh. Oke. Nah, ya, ada dua kasus. Oke. Artinya yang metode yang optimal itu adalah metode mencari yang ter. Yang ter itu kan ada dua. Terpandai atau terbodoh. Ya kan? Itu loh. Kalau kasusnya itu loh, kalau di lapangan, misalnya ada gerombolan siswa, maka Anda akan mencari meminimalkan IPK, jadi mencari yang terbodoh, atau memaksimalkan IPK mencari yang terpandai, kan begitu. Ya kan? Tergantung kasus kan. Kita mau apa nih? Mau nyari yang paling pintar atau mau nyari yang paling bodoh gitu. Ya. Nah, oke, sampai sini sudah paham ya. Oke, sekarang saya hapus. Iya, Pak. Sekarang saya hapus. Nah, sekarang kita kembali lagi ke persamaan matematika. Yang mau dioptimalkan, tahu ya artinya dioptimalkan. Yang mau dicari yang ter itu disebut fungsi tujuan. Ya, ada fungsi tujuan disebut ft katakanlah. Fungsi tujuan itu biasanya disimbolkan z sama dengan bla 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 gitu. Jadi yang mau dicari yang tergantung kasus. Tadi saya katakan tergantung kasus, apakah mau nyari yang terpandai atau yang terbodoh gitu. Ini masih matematika murni. Nah, anggaplah kita mau nyari yang terpandai, maka berarti kita harus memaksimalkan Z. Z itu adalah IPK. Jadi kita harus memaksimalkan. Ya enggak? Kalau yang terpandai. Tapi kalau kita mau nyari yang terbodoh, maka kita harus meminimalkan Z. Kan gitu. Ya, Z. Oke. Nah, biasanya di dalam kasus maksimasi atau minimasi, ini juga masih ada lagi persamaan lain, yaitu persamaan constraint, pembatas. Ngerti kan? Pembatas atau kendala. Gitu.
persamaan kendala atau pembatas itu, kalau maksimasi Z itu biasanya bla 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 bla, misalnya lebih kecil sama dengan 80, gitu misalnya umpamanya ya 80 gitu. Tapi kalau maksimasi Z bla 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 itu umumnya lebih besar sama dengan namanya minimasi ya. Sorry, kalau minimasi Z umumnya bla 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 tidak harus selalu, tapi umumnya pasangannya kendalanya fungsi kendalanya itu begini, lebih besar daripada misalnya 60 umpamanya. Ya kan? Gitu loh. Oke. Jadi ada fungsi tujuan, ini yang disebut sebagai fungsi tujuan. Ini fungsi tujuan atau FT. Ya, fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini yang mau kita cari gitu loh. Nah, ini adalah pembatas. Misalnya saya mau mencari anak terbodoh tapi kaya. Gitu. Uangnya anak terbodoh tapi uangnya lebih besar daripada sekian dolar. Udah kaya bodoh lagi banyak gitu. Udah bodoh ternyata kok kaya gitu istilahnya ya kan. Waduh, amit-amit deh lu kan gitu. Ya kan gitu istilahnya. Kasusnya biasanya kan ada aja kasus begitu kan. Nah, ini gitu. Oke. Nah, ini biasanya ini supaya sama, supaya lebih kecil atau supaya sama ini kita tambahkan dengan variabel surplus ya kan. Surplus. Maka akan menjadi sama dengan 60 kan. Gitu loh. Oke. Tapi tidak bisa begini saja, tapi harus kita tambahkan lagi, ini tambahkan surplus ya, ditambah lagi dengan variabel artifisial. Gitu loh. Sama dengan 60. Paham ya? Karena kita nambahkan dengan artificial, maka untuk yang ini, kasus yang ini, minimasi ini, ya, kasus yang ini maka kita Z sama dengan, gitu loh, bla 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 bla, gitu ya, hitam ya. Ini kita tambahkan dengan M. Ah, gitu. Ya, gitu loh. Paham ya? Nah, nanti kita ikutin aja SOP yang ada di slide 11 itu. Gitu. Jadi di sini di SOP-nya dia tidak boleh langsung tambahkan dulu. Sebaiknya kita supaya aman, ini di bentuk baku. Kalau bentuk baku maka dipindah. Maka Z sama dengan bukan Z sama dengan sorry. Z bla 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 misalnya tambah atau min ya. Ini min atau tambah gitu ya, bla 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 sama dengan 0. Ya kan? Sama dengan 0 kan? Gitu. Yang ini kan sama dengan bla bla bla, yang bla 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 ini dipindah ke kiri gitu. Maka ini sama dengan 0 kan? Gitu loh. Ya. Oke. Baru di situ ada perlakuan di apa tadi ini? Diubah ke bentuk baku ya. Maksimalkan diubah ke bentuk baku lalu ditambahkan dengan variabel temu. Nah, gitu. Ditambahkan dengan variabel temu. Oke. Ditambahkan dengan variabel temu. Mana tadi? Ditambahkan. Nah, setelah itu baru kita tambahkan dengan variabel semu. Kita ganti warnanya ini tambahkan dengan variabel semu MA. Ini A tadi. Oke. Tapi kalau yang ini kita pakai slack. Gitu. Slack. Ini apa? Ditambahkan S kecil slack ya. SL lah misalnya slack. Ini surplus kalau yang ini. Surplus. Jadi tolong bedakan ya S ini sama S ini. Yang ini S ini S surplus, ini slack. Sorry kok tambahkan. Dikurangkan ya, dikurangkan karena ini lebih kecil kan. Ini dikurangkan, sorry, yang ini dikurangkan, nah kan, kita keliru kan, ini dikurangkan, ya kan, karena ini besar kan harus dikurangkan kan,
dikurangkan dengan surplus. Nah, itu ini juga dikurangkan surplus lalu ditambahkan dengan artificial ya. Yang ini sudah betul tadi. Yang ini. Nah, yang ini saya tambahkan dengan flag. Ya kan? Supaya ini menjadi sama dengan gitu loh. Paham? Paham, Pak. Oke. Sampai sini seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada ya, sudah ada, saya bisa ngajarin ini. Apa mengerjakan ini pun juga bisa, tapi ini mudah. Tapi karena pernik-perniknya banyak, saya itu nggak bisa mengingat, nggak bisa ini apa saya itu sudah pikun gitu ya. Apa tidak bisa mengingat semua pernik-pernik itu tadi. Terus tambahkan flag, terus dikurangi surplus gitu ya. Terus ada SOP-nya tadi gitu ya. Itu. Jadi ini perlakuannya memang berbelit gitu ya. Kompleks, kompleks. Tapi perhitungannya sendiri mudah. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ini kenapa ditambahkan dengan ini? Ini sebenarnya penjelasannya adalah ini. Ini kalau kita ke sini ya. Ini saya ke sini, ini lalu ditambahkan dengan M. Maka setelah dikalikan ini dikurangkan dengan M, maka setelah ini maka akan jadi ditambahkan gitu loh. Paham ya? Jadi ini kalau saya ke sini, saya bawa ke sini ke bentuk baku ya. Lalu saya apa? Saya kurangkan dengan M ya. Kurangkan dengan M ya, kurangkan dengan M. Maka pada saat dijadikan ini apa minjet itu akan ditambahkan dengan MA gitu. Paham ya? Jadi di sini ini ininya MA. Gimana ya jelasnya ya? Jadi ini kalau saya eh, ini kan katanya tadi kan maksimasi itu kan dikurangkan ya. Kalau di energi dikurangkan ya. Dikurangkan ini jadi tambah berarti dikurangkannya itu di sisi sini gitu loh. Di sisi sini dikurangkan. Ya, seperti itu. Oke. Jadi pokoknya kita ikutin ini deh. Kalau kita ikutin ini, insya Allah benar itu aja. Ya, ini pasti benar. Agar mempermudah solusi masalah minimisasi dapat diubah ke maksimasi. Mempermudah solusi. Oke, pakai big M ini. Oke. Nah, ini bentuknya tadi ini meminimalkan di sini ya, memaksimalkan, meminimalkan ditambah memaksimalkan ya, ini ada yang tidak konsisten ini. Ini meminimalkan ditambah memaksimalkan begini. Terus ini harusnya min ya. Harusnya min ini. Ini harus ya, ini harusnya min.
kalau ngikutin ini, ya ini ngikutin ini, lalu dipindah ke sana, ya dipindah ke sana, meminimalkan, memaksimalkan, dikurangi, Z min Z. Z min 3. Oh. Oke, benar, ini benar. Ini dipindah ke sini, jadi min 3, min 2, min 2, min 3 ditambah M. Oke. Betul kan? Ini dikurangi M jadi ditambah M. Udah, pokoknya ikut aja prosedur ini. Benar ya? Ini kan ini. Ini kalau saya pindah ke kiri, ini ruas kiri, ruas kanan saya pindah ke kiri, maka min 2, min 3 ditambah M kan? Memaksimalkan ya. Ini fungsi memaksimalkan. Nah, min 3, min 2 tambah M. Sekarang kalau yang ini saya pindah ke kiri. Saya pindah ke kiri kan min 2, min 3 dikurangi M. Min 2, min 3 dikurangi M. Tapi karena ini modelnya adalah MZ, minus Z. Ya, dikalikan negatif kan modelnya. Di sini kan dikalikan negatif. Dikalikan negatif dulu baru ditambahkan. Gitu. Dikalikan negatif berarti min Z, min 2, min 3, min Z, min 2, min 3 ditambah dikurangi M. Maka begitu ke sini min Z ditambah ya kan? Paham ya? Ini kan jadi begini nih. Paham ya? Ini min Z ya, min Z. Karena jadi kurangkan negatif kan, min Z terus dibawa ke kiri kan. Yang kanan dibawa ke kiri maka ditambah 2X. Ya kan? Ya. Kok ditambah, dikurang ya. Dikurang 2X, dikurang 3X. Gitu kan? Terus dikurang M. Tadi dikurang udah min ya. Ditambah M. Ini kan ini MA1 kan jadi min ya, min MA1 jadi plus MA1. MA1. Gitu loh. Oke. Sama dengan 0. Ya. Jadi itu. Oke. Jadi ini ceritanya dikalikan min dulu, ya kan? Dikalikan negatif dulu, baru dipindah ke kiri, gitu loh. Ya, paham ya? Yang ini loh. Jadi dikalikan negatif dulu, baru dipindah ke kiri, ya kan? Ini dikalikan negatif dulu, baru dipindah ke kiri. Terus ditambahkan M. Oke, tambahkan M. Jadi kita mikirnya semua tambahkan M aja, gitu. Ya. Jadi pakai SOP ini aja, SOP-nya ini. Ini dapat benar. Kalau ini dipindahkan ke kiri, tambahkan M, MA1. Kalau ini dikalikan negatif, tambahkan ke kiri. Ya kan, diubah dulu menjadi problem maksimasi. Ya, dikalikan negatif ya. Kalikan dengan BGN ya, min 1. Ya kan? Dikalikan negatif gitu. Baru tambahkan dengan M. Nih, saya pakai hijau saja deh. Nah, ya kan? Kita gampang. Ya kan? Dikalikan negatif, baru ubah ke kiri. Gitu loh. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini pakai SOP dari ini aja. Ini udah benar ini. Udah benar. SOP telah jelas. Ini kalau kita ngikutin ini mungkin kita akan sedikit bingung. Pokoknya kalau kita pakai SOP ini sama ini tak selamat. Ya, itu aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas. Oke, sekarang kalau sudah jadi begini, sudah kita tinggal enak. Nah, ini contoh. Contoh ini meminimalkan, ya. Meminimalkan berarti kita apa tadi? Kalikan negatif dibawa ke kiri, ya kan? Kalikan negatif bawa ke kiri. Tadi ditambahkan M. Artificial. Nah, ini ada artificial kan?
Ini apa? Ini ada artificial kan? Ini ada artificial, terus ini pakai artificial, ada surplus artificial ya kan? Ya. Terus ini ini select sorry, ini select, ini surplus artificial. Min S plus M, min S plus A ya kan? Min S plus A ya kan? Kurangi surplus. Kalau ini ditambahkan select. S-nya kita buat S kecil aja ya, select. Kalau ini plus artificial, ya enggak? Katanya kalau sama dengan kan harus tambahkan artificial kan, gitu. Perlakuannya. Nah ini Anda harus paham ini dulu. Memperlakukan ini baru nanti kita ngoprek yang fungsi tujuan, ya. Seperti itu. Nah ini kan tambahkan artificial, tambahkan select, ya, select, terus tambahkan surplus, dikurangi surplus plus artificial. Nah, kalau kita sudah seperti ini, kita akan punya inventaris. Kita menginventarisir semua variabel yang kita libatkan. Nah, dari variabel yang kita libatkan ini nanti kita mana-mana kita masukin ke sini, jelas-jelas artificialnya A1 sama A2 sama select. Ya, ini kan select. Jadi S1, A1, A2. Ya. Gitu. Nah, karena sebelum kita menginventarisir, kita pakai SOP slide 11. SOP slide 11 ini kita kalikan negatif, ya kan? Menjadi maksimalkan ya. Lalu kita bawa ke kiri, ya kan? Jadi bentuk baku, gitu. Terus baru kita tambahkan dari yang inventarisir tadi. A1, A2 sama S. S enggak ya? Select, ini select ya. Select enggak ya? Tidak ada ajaran select itu tambahkan ke ini ya. Yang ditambahkan itu hanya artificial ya. Gitu. Oke. Jadi kita menginventarisir artificial semua gitu. Ya. Ini. Kemarin juga tidak ada ya. Yang dari select juga tidak ada menambahkan ke fungsi tujuan. Jadi select sama surplus itu enggak ada, tapi artificial itu akan muncul di fungsi tujuan. Nanti persepsi simplex akan mencari Z negatif. Oke. Nah, kalau sudah ketemu ini, maka ini kita akan dapat min 1, 3, 5, plus M, plus M. Min 1, 3, 3, 5. 3, 5, oke, kita ambil dari ini ya. 3, 5, MM. 3, 5, M, oh ya, S1, S2, 00 ya. S1, S2 kan 00, A, M. Oke. Baru kita perlakukan ini kemarin ini kan ada ya di ini kemarin kan baris yang mau kita keluarkan ya kan, baris yang dijadikan basis itu adalah A1 sama A2 A1 sama A2 ini yang akan kita keluarkan ya kan, keluarkan A1 sama A2. Jadi Z baru adalah ini ya, sehingga Z baru ini kita seperti ini. Nah terus ini menjadi seperti ini ya. Ini adalah 02110 301 tabel simplex harus dibuat 0, tabel simplex harus dibuat 0, min-Z dalam tabel simplex harus dibuat 0, harus dibuat 0 agar terbentuk matriks identitas min-Z dalam tabel simplex. Itu semua nilai-nilai di coba min-Z itu mana min-Z? Min-Z ini ya. Bukan. Ini. Nilai kali NK. NK itu koefisien ya, nilai koefisien. Ya kan? NK itu kemarin seperti dari mana? Saya lupa. Ya, jadi seperti itulah ya. Nanti ini terus hasilnya ini ya. Nanti Anda pelajari lagi ini model ini. NK itu kalau salah rasio ya. Ya kan? Rasio kan. A1 8 15. Bukan rasio ini. Rasio yang anu ya. Oh ya, nilai Z-nya dibuatnya sama dengan 0 kan, NK. Nilai persamaan ya kan, NK.
identitas. Nih. Terus 8, 30, 8, 15, 30. Terus 8 sama 30. Oke. Oke. Terus di sini adalah kasus minimasi, ubah nilai baris tabel ya kan, baris pivot itu adalah baris pivot baru itu adalah ini, baris lama dibagi elemen pivot, baris lama dibagi elemen pivot ada dua, 2 dibagi 2 1, terus ini 1 dibagi 2 setengah, 8 dibagi 2 4 ya kan? Ini elemen pivot. Terus baris lain itu adalah baris lama dikurangi kolom pivot dikurangi baris pivot baru. Ya. Baris lama itu adalah minimum kolom pivot. Sama aja seperti ini kan, minimum kolom pivot kalikan baris pivot baru. Nah, ini. Seperti itu. Ya, ini yang kolom yang lainnya. Oke. Terus iterasi kedua ketemu yang masuk ini yang keluar. Kalau yang masuk itu adalah yang ini adalah yang paling kecil non negatif ya. Ya. Yang paling kecil yang non negatif itu berarti 6 ya. Berarti kan 4 kan sudah. Jadi ini 6 ya, non negatif paling kecil. Terus ini adalah yang paling kecil yang paling negatif. Ya kan? Ini kalau tadinya ini paling kecil paling negatif kan min 8 ya kan. Ini terus kita masuk ke sini ini yang paling kecil paling negatif itu kan ini kan 4 ya. 4 ini positif ya. Jadi ini min 5 nah ini. Jadi itu dengan ini gitu. Oke. Sorry. Kalau ini dilihat dari rasionya ya, rasionya. Paling kecil paling non negatif dari rasio. Sorry, kalau yang dari keluar untuk keluarnya itu adalah paling kecil paling non negatif dari rasio. Jadi 4 ya. 4 ini 5 ini 4 ya kan. Terus kalau ini 6 per 5 kalau 5. 6 per 5 itu berapa? 1, berapa kan? Ya kan? Jadi diambil ini bukan 5. Yang dikeluarkan A2. A2 ini X2 masuk. Nah, ini X2 masuk. Terus kita lihat lagi rasionya ini pivot baru. Oh sorry, ini pivot baru ini baris lama, baris pivot baru bersama sebagai elemen pivot. Baris pivot baru. Jadi kan ini kan masuk ke baris pivot baru. Baris pivot baru ini kita update ya kan. Masuk kita update. Ya. Masuk kita update, jadi nilai ini dibagi 5 ya, 5 bagi 5 1, terus 3 min 3 dibagi 5 min 3 per 5, min ini min seperlima, terus 6 per 5 ya kan, 6 per 5 ini baris lain, baris lama. Nah ini baris lama menggunakan metode yang seperti ini ya, itu baris yang lain. Oke. Semua variabel semu sudah keluar dari variabel basis, solusi optimal diperoleh min Z sama dengan min 18. Min Z sama dengan min 18. Jadi Z sama dengan 18. Ya kan? Terus X1 sama dengan 4, X2-nya sama dengan 65. Nah ini ada surplus ya, tidak dipakai. Jadi kita cuma perhatikan dua ini aja. Oke. Ini nanti latihannya bisa Anda coba ya. Ada ininya enggak ya? Ada latihan salah kan? Kita cek dulu. Ini ada latihannya enggak? Soalnya yang membuat yang nyiapin Bu Mega.
Tapi apa tadi? Oke, ada tugasnya ya. Tugas latihannya sudah ada di situ. Jadi apa? Disediakan. Jadi dimasukkan aja ke situ tugas simplex. Min. Oke. Ada di apa? Di list. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk kasus khusus, ini ada multiple optimal solution ya. Pada tahap akhir simplex, iterasi simplex, nilai 0 pada variabel z selalu bersesuaian dengan variabel basis. Nilai 0 pada baris z. Pada baris z selalu bersesuaian. Oke. Nilai 0 pada baris z. Oke, kita lihat nilai 0 pada baris z. Nilai 0 pada baris z ini. Bersesuaian dengan variabel basis kan. Ini. S1, S2 ini adalah S1 ya kan, terakhir ya. Jika ada kolom variabel bernilai 0 sedangkan variabel tersebut bukan basis, maka berarti ada lebih dari satu solusi optimal. Oke. Nah, ini contoh ya. Ini ada kasus kedua kayak gini, nah ini 0 0 ini adalah S1 ini S1 sudah jelas ya, ini 0, ini S2 gitu. Ya kan? Ini S2-nya kok 0 gitu. Oke. Maka ada multi optimal solusi. Maka S2 bukan variabel basis tapi bernilai 0 pada basis Z. Ini menunjukkan bahwa adanya alternatif solusi pada optimal lainnya. Maka dipaksakan S2 dipaksa menjadi variabel basis ini. Terus ini S2-nya kalau kita taruh di sini ya, maka ini menjadi dibagi 5/3 ya. Terus ini 1/3, ini 1 dibagi 5/3 berapa? 3/5 ya kan? 3/5 ya kan? Terus 1 min ya, plus dibagi min 1 dibagi 1/3 ini dibagi ini min 1/3 min 1/3 dibagi 5/3 jadi 3/5 jadi 1/5. Nah, min 1/5 ya kan. Terus ini 8 ini 8 kan rasio ya, 40/3 dibagi 5/3. 40/3 dibagi 5/3 jadi 3/5 ya. Jadi 40/5 itu 8. Nah, ya kan. Jadi ada S2 sama dengan 8 ya. Jadi seperti itu. Oke, ini maksudnya. Kasus khusus. Ini untuk tanda-tanda supaya Anda kenal aja. Terus no visible solution. No visible solution ini adalah pada akhir simplex variabel semu seharusnya menjadi variabel non basis dan bernilai 0, variabel semu. Semu itu apa? Semu itu oke. Variabel non basis bernilai 0. Ketika solusi optimal sudah diperoleh dan variabel semu tetap menjadi variabel basis, variabel semu ya. Jadi soal tidak visible. Soal tidak visible. Nah, ini semu mana? Ini semu. Oh, ini semu semua ya. S-nya semu semua. S1, S2 ini semu. S3 enggak, S1, S2 ini slack ya. S1, S2 slack. S3 ini semu. Ya. Nah, ini S3. S3 ini 4 ini ya. Yang semu kan S3 ya harusnya ya. Ya kan? Tambah artificial kan? S3. Oke, kita lihat. Nah, pada semua Z jika tidak ada bernilai negatif berarti optimal. Namun A1, oh sorry, semu itu artificial ya, A1 ya, yang merupakan variabel semu. Saya ini dibilang semu, otak saya adalah surplus. Ya, pikiran saya itu surplus, makanya itu balik-balik saya. Semu merupakan variabel basis, oke, artificial. Berarti soal tidak visible. Nah, ini. Jadi A ini nggak boleh bertengger di sini. Gitu loh. Ya. A ini nggak boleh bertengger di sini. Kalau A ini bertengger di sini berarti tidak ada, tidak visible. Oke.
Nah, sekarang solusi tanpa batas. Pada tahap iterasi mencari basis pivot pada baris yang memiliki rasio paling kecil, di mana rasionya ini. Jika semua pada KP elemen pada KP lebih kecil dari 0, maka soal memiliki solusi tanpa batas. Jika elemen pada KP. Oke. Ini kan rasio kan NK dibagi KP. Kolom pivot. Ya kan? Kalau kolom pivotnya lebih kecil daripada 0, lebih kecil sama dengan 0, maka KP itu kan kolom pivot ya. Nah, ini kita lihat kolom pivot, seluruh kolom iterasi. Nah, ini kan kolom pivot ini, maka rasio tidak dapat dihitung. Ya kan? Ini 9 dibagi min 3, min sekian. 10, kan yang dicari kan non negatif ya, rasio itu. Rasio cari non negatif. Ini min 5 ya. Min 5 kan 10. Ini 3 dibagi ini min 3. Berarti soal memiliki solusi tanpa batas. Paham ya? Rasio itu adalah non negatif. Oke? Untuk mencari yang keluar itu loh, yang basis yang dikeluarkan. Itu adalah non negatif. Tapi kenapa ini rasionya ini negatif semua gitu kan? Jadi ya, jika elemen pada KP lebih kecil daripada 0, sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 maka terhingga kan? Dibagi 0, maka efeknya tak terhingga. Ya enggak? Bilangan dibagi 0. KP kan? Makanya nggak boleh 0, nggak boleh negatif. Dia harus positif. NK-nya ini, nilai ininya. NK ini. Kolom NK. Ya. Kolom KP, kolom pivot. Kolom pivot ini tidak boleh 0, tidak boleh negatif. Ya, kolom pivot, mana kolom pivot ini? Nah, ini. Kalau ini masih ada positifnya. Ini negatif. Oke. Degenerasi pengecekan terhadap titik-titik ekstrim yang diuji optimalitasnya. Ya kan, titik-titik ini merupakan perpotongan antara dua garis kendala. Namun ada kalanya terdapat titik yang merupakan potongan 3 garis kendala atau lebih. Kondisi semacam ini disebut sebagai degenerasi. Oke. Nah, ini sama-sama minimum. Ini apa ini? Sama-sama minimum. SK untuk minimisasi degenerasi. Kondisi semacam ini disebut sebagai degenerasi dalam tabel simplex. Kondisi ini ditandai dengan adanya lebih dari satu garis yang memiliki rasio minimum yang sama. Ya. Lebih dari satu garis yang memiliki rasio minimum yang sama. Oke. Ya. Ini. Ya. Ini. Oke. Kasus-kasus khusus variabel tidak bersyarat, ya. Variabel tidak bersyarat. Dalam disyaratkan semua variabel harus besar. Dalam bentuk baku, disyaratkan semua variabel penyusun harus besar daripada 0. Jika ada variabel yang bernilai bebas atau boleh negatif, maka sebelum masuk ke simplex harus ditransformasi menjadi selisih dua variabel yang keduanya lebih besar daripada 0. Contohnya apa nih? Oh, ini ya. Fungsi tujuan ini adanya X2 dan X3 yang harus lebih besar daripada 0, X1 boleh lebih kecil daripada 0, hanya X2 dan X3 yang harus lebih besar daripada 0. Nah, ini ada statement ya, padahal ada 3 variabel kan. X1, X2, X3, tapi dinyatakan bahwa X2, X3-nya saja yang lebih besar daripada 0. Jadi X1-nya enggak didefinisikan kan, boleh lebih kecil dari 0. X1 dapat diganti menjadi selisih 2 variabel. Jadi X1 sama dengan X4 dikurangi X5, lalu X4 dan X5 lebih besar daripada 0. Nah, ini kayak anu lagi, kayak membuat katalis lagi ya. Jadi penyelesaian itu banyak katalisnya ya istilahnya. Banyak katalisnya, 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya variabelnya bertambah. Ya. Ini caranya. Dari kendala pertama diambil X3 sebagai variabel basis, nilai Z telah disesuaikan agar pada baris Z di kolom X3 sama dengan 0. Solusi optimal, X2 sama dengan 0, X3 sekian, X4 sekian, X5
0, Z-nya 47/3. Oke. Karena X1 itu adalah sekian, maka ini X3, X4 tambah X5 ya. X4 sama X5 ini adalah 0, maka ini X4 ini, maka X1 adalah 11/3. Betul nggak? X4, X5-nya 0, 11/3. 11/3 dikurangi 0 kan? Maka X1-nya 11/3. Ya, jadi seperti itu. Adanya variabel tidak bersyarat. Ini loh. Ini tidak bersyarat ya. Tidak ada ininya. Syaratnya di sini. Nah, ya kan? Ini apa gitu kan? Ya kan? X1-nya. Ini kaitannya ini. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya kembali, Pak. Ya. Yang di slide 16 tadi, saat kita menentukan fungsi, itu kenapa fungsi Z-nya dikalikan negatif ya, Pak? Slide 16. Slide 16. Ya, slide 16. slide 16, Pak. Oke. Yang mana? Ya, paling kan atas. ini aturannya begitu. Dimaksimasi itu jadi dikalikan negatif gitu loh caranya. Jadi memang harus dikalikan negatif ya Pak, supaya nanti jadi maksimal. Iya, itu sudah aturan. Sudah aturan. Jadi kalau contoh gini ya, contoh apa ya? Saya belum coba ya. Kalau fungsi kuadrat itu yang harga ekstrimnya minimum, ya. Terus kita kalikan negatif, apakah menjadi maksimum? Ya enggak? Fungsi kuadrat yang harga ekstrimnya minimum. Jadi bentuknya U, ya. Terus kalau kita kalikan negatif, apakah bisa menjadi minimum, maksimum? Ya toh, ya kan? Karena negatif kali negatif kan jadi plus kan, gitu. Jadi balik ke atas gitu loh. Betul kan? Jadi bukan karena perpindahan. Ini bukan perpindahan. Jadi tadi minimal ya. Minimal ini minimalkan supaya bisa memaksimalkan. Ini dikalikan bukan dipindah loh ya. Kalau dipindah ini itu hanya salah satu yang dikalikan ini kan. Gitu. Bukan dikalikan sebenarnya ya. Ya dikalikan. Ditambahkan ini sebelah kiri ditambah anu, sebelah kanan tambah anu. Sebelah kiri dikurang anu, sebelah kanan dikurang anu kan begitu. Ya kan? Tapi kalau ini dua-duanya dikalikan gitu. Memang aturannya begitu. Ya, dikalikan negatif lalu dioper. Setelah dikalikan negatif itu dioper ke kiri, dikumpulin di sini. Setelah gerombol di kiri baru kita tambahkan dengan ini M, koefisien artifisial. Kalau saya istilahnya artifisial ya, di sini orang Indonesia ini mengatakan semu. Kalau semu saya jadi karena semu itu depannya S, saya jadi rancu sama slack surplus gitu. Kalau disenang, kalau ini pakai istilahnya tetap diinggriskan jadi artifisial. Ya, jadi ini artifisial ditambahkan artifisial. Jadi ikuti aja ya yang ini yang SOP berapa tadi? SOP 11. Pasti selamat. Ya. Pakai SOP 11 ini, setelah 11 ini pasti selamat. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Baik Pak. Lalu juga saya mau bertanya yang di slide 17, itu kan ada tabel simplex Pak ya? Yang mana slide berapa? Slide 17. Ya. Oke. Nah, di sebelah kiri kenapa nggak ada S2-nya ya Pak ya? Karena kan S2 setahu saya itu yang jadi surplus ya, sedangkan S1-nya kan slack ya. Ini. Iya, betul itu Pak. Ini kan memilih basis kan. Ini basis awalnya kan, syarat ngambil basis awal itu apa sekarang? Saya kira tadi S 0 kan? 0 dong. 0 dong, yang ini kan 0 kan? Basis awal. Iya kan? Ini kan 0. S1, S2,
ini kan jadi ini ya. Ini loh Mas. Ini mana satunya mana? Ini satu mana? S1 A1 S1 A2 A1 S1 A1 S1 tadi ini A1 A2 sama S1 pertama enggak A1 S1 A2 bukan S2. Kalau S2 enggak dong. S2 ini kan S2 ini kan negatif Mas. Ini negatif. Nah, koefisiennya. Kan harus membentuk ini loh, membentuk matrik apa? Matrik identitas dulu. Ya kan? Matrik identitasnya kan ini kan S1 A1 S1 A2. A1 S1 A2. A1 S1 A2. Jadi ini sebenarnya harusnya digambar dulu dengan langsung ini. Ini dia yang membuat ini langsung ini harusnya digambar dulu tabel simplexnya. Tabel simplex dari aslinya. Ya. A1 S1 A2. S1 S1 ini nah ini A2 nah ini A2 A1 S1 A2 ini makanya dimasuk di sini. Nah, terus sebisa mungkin kita keluarkan artificial. Tapi yang dikatakan apa katalis itu apa? Artificial kan? Ini kan dikeluarkan untuk memasukkan ini kan ini karena ini adalah basis A1 A2 kan jadi basis. Maka harus kita keluarkan. Ini kita keluarkan maka dikalikan dengan ini MA1, MM dari baris A1, M dari baris A2 gitu loh. Sehingga menjadi Z baru. Z barunya itu ini. Ya. Nah, dari Z baru ini akhirnya kita bisa ketemu basis baru. Basis baru apa? X1 ya, kan paling negatif toh. Paling negatif tuh X1. Nah, X1. A1-nya kita keluarkan gitu loh. Jadi sebisa mungkin kan tadi ada mana ya di atas sebisa mungkin ini harus dikeluarkan. Ya. A1 A2 itu harus dikeluarkan karena dia sebagai apa? Katalis gitu loh. Maka taruh di ini, dilibatkan. Justru A1 itu diadakan, artificial itu diadakan karena adanya surplus kan. Surplus itu kan koefisiennya negatif. Ya enggak? Maka kata A1 ini diambil. Kalau S2 itu kan surplus. Betul enggak? Di sini S2 surplus ya. Nah, ya kan? S2 ini kan surplus. Koefisiennya negatif. Jelas nggak akan kita pilih sebagai basis. Dan sebagai basis itu pertama adalah matrik identitas. Gitu. A1, S1, A2. Select, S1 itu select ya. Select bisa. Nah, ini select. Ya kan? Select. Ini bisa. Kalau variabel semu, ini bisa sebagai basis. Jadi bisa sebagai basis itu semu select. Karena koefisiennya adalah positif. Oke, ada pertanyaan? Kalau S2 kan dia kan minus. Oke, ada pertanyaan? Agak bingung ya. Kan ini juga pertama kali dapat metode simplex juga bingung. Tapi ini slide-nya udah bagus dulu. Dulu dosen saya kalau saya ngajar ini masih diploma 3 saya dulu tahun 8990 atau 91 ya. Kalau nggak 89 itu 91. Belajar metode simplex ini. Dosennya ngajarnya di papan tulis. Pakai tulis pakai visual jelasin. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Terima kasih atas
kehadirannya, jadi tugas-tugasnya baiknya dikerjakan aja karena untuk latihan, dan itu juga nanti bisa, kalau seandainya nilai Anda rendah atau gimana ya jangan sampai ya, itu kita masih bisa mempertimbangkan dari tugas-tugas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin ya. Terima kasih.